Selamat pagi semuanya. Di sini materi kita tentang pengolahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nah, di sini coba kalian perhatikan jenis sayur-sayuran yang ada di gambar ini. Pasti semua kalian sudah mengenalnya, bukan? Nah, di sini ada sayur kol, ada bawang, kemudian ada wortel, paprika, kemudian ada apa ini? Ada brokoli dan masih banyak lagi ya. Nah, dari sayuran-sayuran itu tadi yang sudah ada di gambar tadi itu, nah semua sayuran itu bisa diolah menjadi apa? Seperti ini, ada yang dijadikan jus, ada yang dijadikan makanan juga. Begitu dia ya. Oke. Yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian sayuran itu apa. Nah, menurut ilmu pertanian, sayuran itu termasuk jenis tanaman hortikultura. Nih. Nah, hortikultura itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Nah, sayuran itu sendiri apa ya? Nah, sayuran merupakan bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Maksudnya di sini, baik secara segar, itu artinya apa? Sayuran itu tanpa diolah pun dia bisa dimakan. Tapi ada juga sayuran itu harus diolah dengan cara dimasak. Itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari sayuran itu adalah sayuran itu memiliki kadar air dan serat yang tinggi. Kemudian umurnya relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Nah, karena sayuran ini dia gampang busuk, maka supaya dia tidak mudah rusak dan busuk, biasanya itu dibuat di mana? Disimpan di kulkas. Itu dia ya. Kemudian ciri-ciri sayuran itu merupakan tanaman musiman. Nah, sayuran ini gak selamanya dia bisa harus tiap hari dipanen. Ada waktu-waktu tertentu untuk sayuran itu dipanennya pada saat kapan. Begitu ya. Kemudian tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Nah, jika sayuran itu sudah terlalu lama, maka fisiknya akan berubah. Ada yang berubah menjadi kekuning-kuningan, ada yang berubah kecoklatan. Nah, itu tandanya apa? Tingkat kematangannya sudah melebihi batasnya, harusnya dia sudah bisa digunakan atau bisa sudah dimasak gitu dia ya. Jadi dia mempengaruhi sifat fisiknya. Begitu. Kemudian klasifikasi sayuran. Nah, di sini ada berdasarkan bagian tanaman yang dimakan itu ada sayuran daun. Nah, sayuran daun itu bagian yang berkualitas bagus jika daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta warna daun dan batangnya berwarna segar. Contohnya ini ada sayur sawi. Kemudian ada sayur bayam dan seledri. Kemudian ada daun singkong. Nah, ini dia klasifikasi bagian tanaman sayur daun. Nah, kalau sayur yang selanjutnya itu sayuran batang. Nah, sayuran batang ini dimanfaatkan bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku itu tempat menempelnya daun. Nah, untuk memilih sayuran batang yang baik, itu batangnya masih muda, warnanya cerah, bersih, dan tidak busuk. Contohnya apa? Ini dia. Contohnya asparagus dan rebung. Ini dia rebung. Ini dan yang ini asparagus. Ini biasanya dimasak. Kalau di rumah makan masakan Batak ya, sering ini ada rebung. Pasti kalian juga kenal ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sayuran akar.
Nah, sayuran akar ini berupa umbi-umbian dan mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Kemudian sayuran akar yang baik jika sudah berumur cukup, ukurannya besar dan tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusuk. Contohnya apa? Ini ada lobak dan kentang. Kemudian ada wortel. Kemudian ada apa lagi? Beet. Nah, ini dia sayuran akar. Kemudian yang selanjutnya ada sayuran polong. Nah, sayuran polong ini dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya saja, tapi kulitnya juga bisa ikut dimakan. Nah, jika melihat kualitas sayuran polong yang baik, itu biasanya masih muda, biji sayurannya tidak menonjol, dan kulitnya masih lurus. Warna buahnya juga segar dan tidak ada bagian yang busuk. Contoh sayuran polong itu adalah petai. Kemudian sayur buncis. Ini petai, buncis. Kemudian ini sayur kacang panjang dan kapri. Kenal ya, kalau kapri ini biasanya dibuat masakan sop. Kemudian ada sayuran bunga. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas yang baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, warnanya cerah segar dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contohnya ada brokoli dan kembang kol. Selanjutnya ada sayuran buah. Nah, sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan itu bagian buahnya. Kemudian sayuran buah memiliki kualitas baik, biasanya tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nah, dia juga berukuran besar, kemudian warnanya cerah segar, serta tidak ada bagian yang membusuk. Nah, ini contohnya ada tomat, timun, kemudian ada paprika. Itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Contoh sayuran umbi batang itu adalah talas. Nah, dalam memilih umbi batang yang baik, sayuran umbi sudah cukup umur, ukurannya besar dan tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Selanjutnya ada sayuran umbi lapis. Nah, sayuran umbi lapis ini tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Contohnya apa? Bawang merah, bombay, kemudian bawang pre. Yang selanjutnya adalah sayuran jamur. Nah, sayuran jamur ini secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Pasti sudah banyak ya yang mengenal sayuran jamur ini. Sayuran jamur yang baik adalah jika masih muda, bersih dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama dan busuk. Nah, ini dia contoh dari sayuran jamur. Ada jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Kemudian biasanya sayuran jamur ini ada yang dibuat jadi stik, ya kan? Gitu dia. Oke, nah jadi berdasarkan bagian tanaman itu ada 9 jenis ya. Yang pertama sayuran buah, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan yang terakhir sayuran
jamur. Itu ya, diingat itu ya.